سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. فقال تعالى عز وجل في كتابه واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. Hujan. Hujan Ustaz. Kata ulama, kullu lafzin min lafzil jalal fa huwa dzikrun. Tiap-tiap lafaz jalal itu dizikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama katsara lafzuhu katsara ajruhu. Siapa saja yang banyak menyebut lafaz Allah Jalla Jalaluhu, insyaallah banyak pahalanya, amin, ganjaran. Ini nyebut Allah ya, Haji Umes. Semangat Allah. Kecuali aki-aki sering ini. Iya. Ini kan cantik-cantik semua itu kan. Insyaallah ahli surga semua. Apapun di surga itu nggak ada yang jelek. Di surga tidak ada nenek-nenek, nggak ada nini-nini di surga. Laku. Semuanya antara 17 sampai 33 tahun. Jadi saya lihat ibu ini dalam kacamata batin saya, ini cantik-cantik, ada yang mirip Pak Shanti, ada yang mirip Syahrini, tapi ada juga mirip Fuati ya. Mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan juga merupakan pahala. Bahkan kata Nabi, man istama'a min ayatillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa saja orang yang senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka baginya cahaya di yaumil qiyamah. Insyaallah mendapatkan cahaya itu luar biasa, apalagi di hari kiamat. Di dunia saja insyaallah sudah dapat cahaya. Kenapa? Ibu-ibu ini cantik-cantik, kenapa mukanya bersinar? Kenapa kena sinar lampu? Mendengar kemudian menjawab Allah, maka pahala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Kiram, al-Muhtaram, para alim, para ulama, para kasepuan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kiai Haji Hidayatullah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Serang, dan saya di Kota Serang ini sebagai Dewan Pertimbangan Kiai sekalian. Dewan Pertimbangan itu nggak usah hadir kalau rapat-rapat, tapi yang mempertimbangkan aja. Juga Pak Camat kita, Pak Mas Yudi. Kalau saya baru dengar camat itu baca mukaddimahnya paseng. Kalau sudah pensiun jadi ustaz dan sayang saya.
Kecamatan Serang. Juga kepala KUA kita, alhamdulillah sudah hadir, masih ganteng banget ini. Subhanallah. Unsur Musrika, baik dan Rabil maupun Kapolsek, ada yang mewakilinya, Ketua MUI Kecamatan Serang, mana? Dia yang semangat kita mengundang saya doang. Ketua LPTI Kecamatan Serang, juga ada senior saya yang ngawinin saya dulu, ngawinin pertama yang kedua ini Ustaz Yayadi, alhamdulillah hadir. Semua yang saya hormati dan saya muliakan, alladzi lam yuzkar ismuhu, terutama ibu-ibu. Cuman mohon maaf saya Pak Kiai kalau sama ibu-ibu ini saya anti. Nyebut manggilnya anti. Kalau sama bapak-bapak anta. Benar enggak? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul bermuajahah dalam rangka pengajian bulanan berikut memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Kota Serang ini merupakan satu hikmah yang luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup itu kita tidak boleh luput dari dua hal. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Betul? Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Allah berikan kita zirrah. Tadi kata beliau, hidayah itu mahal. Betul? Hidayah itu mahal. Kadang yang jauh datang, yang dekat melempem. Begitu ya? Betul nggak, Bu? Ibu-ibu pengalaman, ibu-ibu. Biasanya pengajian itu, pengajian rutin paling semangat biasanya ibu-ibu. Di sini pun saya yakin kalau Pak Camat undang warga itu pasti yang datang ibu-ibu. Jelas majelisnya juga ibu-ibu semangat. Di majelis taklim biasanya kalau ibu-ibu di Kota Serang pada umumnya kalau nunggu kiai, nunggu penceramah datang itu sudah sholawatan. Betul nggak, Bu? Sudah sholawat, saking semangatnya 1 jam kiai belum datang sudah kumpul ibu-ibu 2-3 orang megang mic. Karena hobinya megang mic ibu-ibu. Udah selawatan, udah undang ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian hari ini amber aja ibu. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Diulang lagi, diulang lagi, orang bosan-bosan. Undang ibu-ibu sekalian, diundang lagi. Sampai samping pengajian, samping majelis salim ini sudah tanggung bawa barang, sudah tanggung bawa tas belanjaan mau ke pasar rawa, kesinggung juga. Akhirnya dia bikin syairan baru. Gua juga memang tahu hari ini, tapi gua mau ke pasar rawa, lu aja berangkat duluan. Ada yang begitu, ada. Karena kebaikan itu diantaranya hidayah dan inayah taufik itu adalah syuhudul minnah. Apa yang dilakukan, apa yang Allah berikan adalah berupa anugerah yang begitu besar. Betul? Betul? Nggak bisa, maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah gerakan hati kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idqi alfi raqabah atau kama qala. Dalam kitab Tanqihul Qaul yang kita sering pengajian di situ itu diingatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sebentar saja, sesaat saja di majlis ilmu
engkau tidak menyentuh kolam ataupun pena, enggak menulis sama sekali. Wala taktubu harfan, itu sama, enggak nulis. Itu masih lebih baik. Khairul laka min itqi alfi raqabah, lebih baik darimu ketimbang memerdekakan 1000 budak. Maka alhamdulillah, kita kan nggak megang pulpen, ini nggak ada yang nulis ini, nyata yang ada makan jagung, ya jagung sama apa ini? Maka tua yang pentingnya udah habis tuh makanan jagung. Tapi masih lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Inilah fadilah atau fadilah talabul ilm. Walaupun apa yang kita dapatkan 5%, 10%, tapi sudah Allah catat sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Syekh Al-Mursi, namanya Abu Abbas Al-Mursi, seorang mursyid tariqah Syadziliyah. Beliau murid langsung daripada Abu Hasan Asy-Syadzili, pemimpin tariqah Syadziliyah. Abu Abbas Al-Mursi punya murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang mu'alif yang terkenal. Kitabnya kitab hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab tasawuf, kitab akhlak. Beliau mengatakan dalam satu bab tulisannya adalah, ketika seorang mukmin hidup di dunia, kita mukmin semua kan, kita percaya kepada Allah, betul? Dengan ikrar kita, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu adalah bagian dari keyakinan kita kepada Allah. Maka kata beliau, seorang mukmin yang hidup di dunia, melewati kehidupannya dengan berbagai pernak-perniknya hidup di dunia, wa awqatuhu arba'atun, dia akan melewati 4 hal yang semuanya pasti akan melewati 4 hal itu. Apa yang pertama kata beliau adalah fin ni'mah. Seorang mukmin akan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita datang ke sini dengan badan yang segar, fisik yang sehat, bisa makan, bisa ngopi, bisa ngerokok, itu nikmat tidak, Bu? Lamun lagi gering ngerokok enak. Leres. Nah itu, pokoknya perokok sih paham jawabannya. Lamun sedikit wae ngerokok, ketua yang ngerokok berarti lagi sehat. Lagi sehat. Lamun orang sehat pasti orang merokok, orang enak orang itu. Leres, Bu. Apalagi dirokok. Kelasnya tinggi. Apalagi dirokok. Nah, sehingga dalam keadaan nikmat itu, beliau Abu Abbas Al-Mursi memberikan kepada kita satu pelajaran. Fahaqquhu 'alal 'abdi alhamdu wa syukur. Maka haknya kita, hakikatnya ketika Allah berikan kita nikmat, maka mesti kita harus memberikan satu tugas ataupun hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Apa? Alhamdulillah wa syukur, seraya mengatakan alhamdulillahi rabbil, memuji Allah dan bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kata Pak Kiai Hidayatullah tadi dalam mukadimahnya tadi, ini syukur itu terbagi 3. Salah satunya adalah syukur ketika Allah berikan kita kemampuan hidayah untuk bisa duduk talabul ilmi, duduk di majlis ilmu dengan ulama-ulama, dengan para kiai, ulama berkumpul. Alhamdulillah. Syukur itu artinya menggunakan segenap apa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa saja perangkat-perangkatnya digunakan untuk tujuan pemberiannya itu. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mesti kita tanamkan tadi, setiap apa yang kita lakukan, gerak apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, mau di kantoran, seorang pebisnis, pedagang, petani, maka harus diawali segala gerak itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya.
Jadi kita jangan khawatir mau jadi camat, menjadi pebisnis, menjadi siapapun kita. Kelihatannya amalan itu amalan dunia, berdagang. Tapi kalau kita motivasinya untuk akhirat, hidup untuk ibadah, maka insya Allah dicatat sebagai amalia akhirat. Sebaliknya boleh jadi betapa banyak kata Nabi orang yang beramal seperti amalan akhirat, kemudian dia tertipu dengan dirinya, dengan niatnya yang salah, pengen dilihat oleh orang ini sebagai orang yang soleh, orang yang benar, orang yang suci, pengen dilihat sebagai ulama yang disegani begitu, maka itu pun akan dicatat oleh Allah karena salah menilai. Betapa banyak dia beramal akhirat tetapi pahalanya hanya dapat di dunia saja. Nauzubillah min. Maka tata niat itu penting sekali. Jadi kalau dulu kata kiai saya, kalau kamu mau ngapel ini urusan Pak Camat nih sama ketua KUA kan, ngapel niatkan silaturahim. Iya. Kalau sudah apel mau ngapain kayak begitu? Artinya diniatkan dulu semuanya ngaji. Datang ke sini niatkan saya silaturahim, niatkan saya untuk ngaji. Datang ke tempat ini, ke majelis ini, ya mau ngapain, mau minta apa, nggak masalah, ke Pak Camat kan gitu. Yang penting niat awalnya adalah ngaji. Untuk pulangnya kalau nggak dikasih teng-tengan, dikasih makan alhamdulillah, nggak dikasih amplop innalillah. Musibah. Ini bercanda, mohon maaf, jangan dianggap bercanda. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, maka kita harus punya tugas bagaimana menyikapi nikmat yang Allah berikan. Senantiasa kita alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau ayat pertama ketika berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj adalah kalimatut tasbih. Ini berkenaan dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini nikmat dari Allah. Kalimatut tasbih, ay subhanallah. Maka ini gambaran kepada kita kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti umat Rasulullah, bahkan seperti Nabi Muhammad, prototipe kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita senantiasa menyebut Allah. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ini adalah satu pelajaran buat kita. Jangan lupa Allah Subhanahu. Ada zikir harian. Imam Al-Ghazali itu mengajarkan kepada kita, siapa yang berzikir setiap hari 1000 kali saja, zikir yang beliau susun itu, maka kata Imam Ghazali, siapapun yang mengamalkan dengan amalan yang terus menerus istiqamah, maka hatinya tidak akan mati manakala di lingkungannya hatinya sudah mati. Insya Allah. Ini harus kita pahami ya. Ini tidak banyak Pak Camat dari rumahnya. Rumah Pak Camat di mana? Gelam. Ke sini, ke kecamatan ke kantor sini kira-kira menempuh berapa menit? 15 menit ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ketika kita ingat dengan pesan Imam Al-Ghazali, hari Rabu istighfar. Beliau menulis hari Rabu itu menyusun baca astaghfirullahaladzim. Kira-kira 1000 kali nyampe ke 15 menit dari maksud. Sampai daripada handphone dipegang, kemudian main handphone di tengah jalan, takut nggak fokus, tabrakan dulu. Mending zikir astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Silahkan ditambah boleh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Kemudian hari Kamis, subhanallahil azim wa bihamdi. Saya kira 10 menit selesai, 15 menit lah santai. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ini 1000 kali. Kemudian hari Jumat, beliau menulis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada tuh amalan harian Imam Al-Ghazali dalam di medsos juga banyak. Kemudian hari Sabtunya la ilaha illallah, la ilaha.
hari Minggu atau hari Ahadnya ya Hayyu ya Qayyum, hari Senin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil, hari Selasa salawat. Salawatnya apa saja. Mau salawat yang paling gampang sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril boleh. Kalau beliau menulisnya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini untuk mengingatkan saja, karena sini banyak kiai. Jangankan pakai yang jelas nih, kamu ketemu ini kan ketua majelis ulama, bahkan camat aja kiai di sini. Paling ini juga tuh, oh lurah, ini wali mastur. Mohon maaf, saya sering ngobrol dengan Abah Aliman Anwar. Kebetulan kita sama-sama di PWNU dan beliau adalah orang tua kita semua. Ternyata wali itu ada 124.000 wali di dunia ini. Bayangkan 124.000 wali sama dengan jumlah sahabat Rasul. Kalau satu meninggal, satu wali wafat, maka diganti dengan wali yang lain. Siapa yang memberikan, yang meresmikan atau merestuinya? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Jadi sehingga ada namanya wisuda para wali-wali Allah gitu. Ya satu apa diganti dengan wali yang lain. Kita tahu ada wali Kutu, wali Abda, wali Autad, wali Nukoba, Buja dan lain sebagainya. Nah ini paling ini wali juga. Ya paling tidak wali murid lah. Ada. Dan saya pernah ngobrol juga Habib Lutfi pilihan ya, bahwa wali itu tidak mesti dia berpakaian seperti ya ulama-ulama, seperti orang kebanyakan alim-alim, enggak. Ada juga di kepolisian, ada juga di militer, ada. Maka hati-hati ya. Dan karena ya kita itu kalau pakaian ini adalah jubah kebesaran ini, itu hanyalah pakaian luar saja. Tapi Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jisadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Melihat amal kita. Banyak orang yang nyaru, akesi nyaru. Ya. Bahkan ada yang mungkin mohon maaf seperti gelandangan, orang gila. Hati-hati. Maka mohon maaf, saya siapapun dia terima, siapapun dia terima. Kita nggak punya uang, apa yang kita punya uang, apa yang senyuman pun boleh. Jangan sampai kita tolak. Jangan nyalakan Nabi Khidir. Itu ujian dari Allah. Saya kadang-kadang datang 1, 2, 3 setiap hari, padahal saya bukan pejabat. Ada saja dia, bahkan rumahnya juga ada 2, pindah ini, tapi ada yang tahu. Datang sehari 5 orang, 6 orang. Ya, kita kalau ada rezeki kita kasih. Kalau tidak ada cukup dengan minuman saja atau senyuman. Insya. Yang kedua adalah fil baliyah. Ketika Allah kasih ujian, ini adalah lawan daripada nikmat. Ketika ada nikmat kita bersyukur, ketika ada bencana, ketika ada ujian fil baliyah, maka fahaqquhu 'alal 'abdi as-sabr war ridha. Sabar dan juga ridha kepada takdir Allah Subhanahu. Karena kesaksian kita ketika kita mengaku iman kepada Allah, kalau kita satu saja keimanan kita satu saja tidak percaya, satu saja menolak, maka boleh jadi iman kita tidak sempurna. Bisa jadi iman kita coplok. Apa? Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apa yang Allah timpakan kepada kita berupa kejadian apapun, ini adalah sudah ada di lauh mahfuznya. Betul. Maka saya kira kita harus iman kepada qada dan qadar. Harus iman. Apa yang terjadi saat ini adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ribut. Ini kita ini kadang-kadang kenapa ribut? Karena tidak percaya dengan takdir Allah. Pilpres, gara-gara pilpres pilihannya salah, pilihannya nggak menang, kemana-mana ngomongnya, akhirnya ribut. Ini sering terjadi. Maka boleh jadi karena ribut kitanya, karena tidak puas. Ini adalah bagian dari ketidakpercayaan dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu. Nggak usah pusing-pusing bu, masalah politik mah, betul nggak? Nggak usah pusing-pusing, biasa saja. Kenapa? Orang yang tadinya ribut, orang yang tadinya lawan politiknya, sekarang jadi anak buah kok. Bener?
jadi anak buah Jokowi presiden, Prabowo jadi menteri pertahanan, artinya Prabowo jadi anak buah. Nah, kita yang di bawah ini seringkali menggunjing, menghina, memfitnah. Ini khawatir amal kita yang duduk di sini di majelis ilmu, khawatir kita yang pernah ngaji silaturahim hilang gara-gara kita suka menggibah. Hati-hati, ini adalah mulai tahun panas nih bersama. Tahun panas. Maka kalau ingin jadi wali, ingin menjadi kekasih Allah, syarat yang pertama itu kata guru saya Habib Lutfi, husnul dzan, berprasangka baik. Saya yakin Allah sudah pilih presiden kita orang baik, yakin. Karena semuanya itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kebijakan yang kurang pas, kalau ada ketentuan ataupun apa yang dilakukannya kurang cocok, maka akan kita doakan sebagai orang kecil melalui ada wadah-wadahnya tersendiri. Kalau toh kita tidak mampu, cukup kita bersujud kepada Allah, berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ini yang lebih hebat. Makomnya jangan sampai kita hanya bisanya menggerutu, menyalahkan, ya, karena semuanya saya yakin ada aturan-aturan mainnya yang harus kita hargai. Betul. Kita kadang wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, kita berbicara bukan ranah kemampuan kita. Bicara politik padahal kita nggak tahu ilmu politik. Betul. Tapi kita merasa paling bisa. Maka mesti kalau kita sudah ngaji lebih baik mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Maka mesti kalau kita sudah ngaji lebih baik mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita, baik dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati atau wali kota, gubernur, presiden. Ini harus kita doakan kebaikan. Waj'alni min ladunka sultanan. Bahkan dalam doa yang kita hafal banget, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Maka inilah pesan dalam sholat yang kita mesti lakukan, karena sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah orang yang melakukan sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Sholat kata-katanya, kalimatnya akan tersusun dengan baik. Itulah makna daripada sholat. Orang yang sholatnya benar, maka apapun yang dia lakukan akan memberikan kedamaian kepada sekelilingnya, akan aman dari lisannya. Bukankah sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar? Kita sedang berada ekstase, kalau bahasa ini keren. Kita sedang berada dalam naungan Allah, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian testimoni kita dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ada totalitas. Karena hamba itu, abd itu, bi'abdih itu adalah seorang hamba yang total hidupnya hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita lakukan, belajar untuk bagaimana semua hidup kita ini wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi ini adalah rukun qaulinya, rukun fi'li, rukun qalbi. Di situ menyatu dalam 3 rukun minimal dalam salat. Allahu Akbar, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Itulah niat. Kalau kita usolli fardhu maghrib, belum niat, itu belum. Itu masih talaffuz bil niat, baru mau membantu niat. Karena niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, berbarengan dengan perbuatan itu. Ini sering dipermasalahkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari teman-teman dari Persis Muhammadiyah. Mau usah. Sebenarnya kita juga bukan niat itu hanya talaffuz bil niat, membantu. Kalau bahasa olahraga mah warming up, pemanasan. Walaupun kadang pemanasan kita udah usoli, begitu kita baca doa iftitah, kadang-kadang kemana-mana tuh pikiran, betul? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, karena banyak kredit dan belum dibayar. Yang terjadi inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Avanza wa Honda wa Toyota.
masih mending janda. Itu enak tuh. Nah ini, maka ayo kita bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang belajar dari hikmah Isra wal Mi'raj. Isra itu kan artinya berjalan, betul? Berjalan, tiap-tiap berjalan pasti maju. Nggak ada tuh jalan mundur, itu namanya mundur ya. Kalau berjalan itu harus maju. Isra berjalan di malam hari. Maka ini adalah satu hikmah buat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, harus senantiasa maju dalam setiap bidang, maju dalam ibadah kita. Yang kedua, Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Tiap-tiap naik pasti meningkat, betul? Jadi kita tidak hanya maju tapi juga meningkat. Nah, maka ini perlu namanya etos kerja. Bagaimana seorang camat, Allah amanati dia menjadi camat, bagaimana camat saya 1-2 tahun jadi camat, bagaimana memberikan kontribusi, memberikan dalla ala khair, petunjuk kepada kebaikan. Misalnya diwajibkan tiap minggu baca Quran untuk para karyawan. Maka alhamdulillah saya kemarin saya bertemu dengan Pak Wali Kota dan Pak Syafruddin ditemani oleh Pak Yandri. Pak Yandri wakil ketua MPR dari Partai Amanat Nasional menghadap ke Pak Wali. Kami menyampaikan keinginannya untuk memberantas, ada program berantas buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah beliau akan mengeluarkan namanya peraturan wali kota. Jadi seminggu yang lalu sudah ada di kota Serang juga ada yang mulung kitab kuning, ya kan? Muatan lokal kitab kuning. Setiap sekolah ada nanti pembelajaran kitab kuning. Maka kita akan juga mengimbanginya dengan bagaimana memulung baca Quran. Karena ternyata survei membuktikan di kota Serang yang konon katanya gudangnya Polri, konon banyak kiai, betul banyak kiai, betul banyak pesantren, tetapi survei membuktikan ada 60% lebih masyarakat kota Serang yang tidak bisa baca Al-Quran. Itu masih banyak yang belum bisa baca Quran. Apalagi nulisnya, imlanya, bacanya saja belum bisa. Maka dulu 2010 yang lalu, udah lama nih, 10 tahun yang lalu lah kurang lebih, saya pernah baca keluar dari Tol Serang Timur ada slogan, ada tulisan. Ini sebenarnya menjadi slogan bagus supaya jadi trademark di kota Serang. Aja ngaku wong Serang, lamun ora bisa maju. Jadi trademark di kota Serang. Aja ngaku wong Serang, lamun ora bisa maju. Jangan ngaku wong Serang, wong Banten, lamun nggak bisa baca Quran. Ini luar biasa. Kalau itu ditanamkan dalam hati kita, keluarga kita, saya yakin insya Allah dengan program yang ada, dibantu oleh umaroknya, oleh pemerintahannya, nanti mungkin sebulan ke depan kita sudah akan bikin menyusun mulok-muloknya. Nanti semua camat, lurah juga akan diundang oleh Pak Wali Kota untuk bertemu. Nanti kita akan membahas bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan umat, yakni memberantas buta huruf Al-Quran. Insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah fitrah. Seorang yang beriman kepada Allah, kita semua yang hadir, selain diberikan nikmat, diberikan ujian oleh Allah dalam hidup ini, adalah fitrah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah hidayah menjadi hamba yang taat kepada Allah. Enggak mungkin kalau Allah enggak berikan kita enggak mungkin mampu. La haula wala quwwata illa billah. Allah berikan kita kemampuan tiap malam tahajud. Ini sebagian orang berat bangun malam, tapi kita bisa misalnya walaupun hanya 2 rakaat. Maka ini kata Abdul Abbas Al-Mursi, ketika Allah berikan kemampuan kita untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, fahaqquhu 'alal 'abdi syuhudul minna wal ikhlas. Maka hakikatnya sebagai hamba Allah, kalau ingin ketaatan kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, bekal ketakwaan kita kepada Allah, maka kita harus menyaksikan syuhudul minnah, betapa besar karunia yang Allah berikan. Artinya apa? Kalau kita sudah syuhudul minnah,
kita merasa bahwa apa yang kita lakukan punya pemikiran baik, kemudian diikuti oleh anak buah kita, punya kemampuan untuk puasa Senin Kamis, kemampuan puasa Daud, maka tidak merasa diri kita ini sebagai orang hebat. Tapi semuanya adalah karena karunia besar dari Allah Subhanahu wal ikhlas, dan juga ikhlas. Ini belajar, ikhlas itu belajar. Ada ikhlas kelas am atau umum, ada kelas khas, ada khososil khosos, ada khususil khusus. Dan kita ini, saya lah kelasnya kelas am. Paling tidak kita belajar bagaimana menjadi hamba Allah yang melakukan ketaatan kepada Allah, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Ini maka ikhlas itu akan membantu, bahkan ikhlas itu barometer ukuran diterimanya amal kita. Kata Ibnu Abbas bahwa syarat agar amal kita diterima itu dua. Nih, kita ngaji, kita sholat, kita zakat, kita puasa, apapun yang kita lakukan, apalagi yang sifatnya mahdhah, yang sifat ibadah murni, ketentuannya langsung dari Allah melalui Rasulullah seperti sholat, maka dua syarat agar kita diterima ibadah kita itu, terutama sholat. Apa? Yang pertama kata beliau adalah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat hanya mengharap dari Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Yang kedua adalah, ini yang penting nih, ternyata niat saja tidak cukup. Niat berbuat baik tidak cukup ternyata. Yang kedua, as-shawab. Apa? Kaifiyah. Tata caranya harus benar. Ini maka bagaimana supaya niat kita kemudian dilakukan dengan as-shawab yang benar secara syariat, sesuai kaifiyat tata cara ibadah kita, maka salah satu jalan yang paling utama adalah thalabul ilm, belajar berarti ya, seperti sholat misalnya. Kita niat sholat nih dari wudunya, tapi wudunya kita harus benar. Bagaimana syarat rukun wudunya? Kan sekarang banyak nih, mohon maaf, ketika bicara rukun wudu ada berapa? 6. Niat, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai ilal marafiq. Saya sering, mohon maaf, di perkantoran sering saya ngisi khutbah Jumat misalnya di satu kantor di Jakarta, sering itu kadang saya lihat wudhunya asal begini saja Pak, tuh, tanpa melewati marafiq, ini siku. Ini bagaimana sholatnya mau sah, sementara ketika wudhunya dia tidak memperlihatkan atau tidak tahu bagaimana ilmu wudhunya. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kadang-kadang kaki asal dibasuh aja. Ini sering. Itu baru wudhunya, belum ketika sholatnya. Namanya as-shawab, harus tata caranya harus benar. Paling tidak tadi yang saya sebutkan, rukun qauli, bacaannya harus teratur. Kemudian rukun fi'linya, gerakannya harus bagus, tumaninanya diperhatikan. Rukun qalbi, hatinya harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran atau kama qala. Tidak sah orang yang salat, tidak disebut salat ketika dia tidak membaca suratul Fatihah. Sementara surat Fatihah adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Maka kata Nabi, iqra'ul Quran biluhunil arabi. Kalau bahasa usul fikih, fi'il amr itu lil wujub, wajib, perintah itu wajib kita lakukan. Maka bacalah wahai masyarakat Kaligaluh, bacalah wahai masyarakat Serang, bacalah wahai masyarakat Banten Al-Quran dengan lahan arabi, dengan lahjah. Walaupun orang Jawa, tetap kita harus baca Fatihah dengan lahan arabi. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya supaya bacaan kita seperti bacaan orang Arab? Maka perlu talaqi namanya. Wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim. Talaqi. Jadi jangan sampai kita selama ini sholat baca Fatihah salah-salah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini raqib kalau orang Jawa. Belajar. Nah, bagaimana kalau Ustaz saya ini lidahnya udah keluh, lidahnya udah susah menyebut alhamdulillah, bacanya alhamdulillah. La yukallifullahu nafsan illa. Dari itu kita baru tersadarkan ketika usia kita sudah tua, tapi kita mau belajar walaupun belum sempurna bacaan kita, tapi kalau kita mau belajar maka insya Allah ada dispensasi dari Allah Subhanahu. Ada keringanan yang akan disiksa oleh Allah adalah sudah tahu bodoh, sudah tahu jahil, sudah tahu dia tidak paham baca Quran tapi dia nggak mau belajar. Ini yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Menit lagi. Yang ketiga, yang keempat adalah wa fil maksiyah. Yang terakhir, seorang yang beriman kepada Allah bukan malaikat. Manusia ini bukan malaikat. Al insan mahallul khata'i wal nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan khilaf, tempatnya salah. Maka ketika kita mendapatkan ataupun melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kata Allah, dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bukan tidak pernah melakukan dosa, tapi karakteristik orang yang bertakwa adalah kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Orang yang beriman ketika melakukan kesalahan, maka fahaqquhu 'alal 'abdi, maka haknya, tugasnya ketika kita melakukan kesalahan adalah at-taubah, al-istighfar wa taubah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Inilah yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. Kata Nabi, perbanyak istighfar, insya Allah. Firli warhamni wa tub alayya. Ini kenapa bulan Rajab ini akan menghadapi bulan Ramadan, sehingga di Rajab ini kita sucikan diri kita. Bulan Sya'ban makin mendekat ke puasa, kita lakukan riyadhah, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar, sehingga begitu masuk bulan Ramadan kita sudah siap Ramadan, berpuasa sebulan penuh. Sehingga kata Nabi, pas dengan ucapan Rasul, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Berarti mohon maaf, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita mampu mengambil hikmah di balik peristiwa Isra wal Mi'raj, terutama bagaimana kita memperbaiki sholat kita, karena sholat adalah barometer ukuran keimanan seseorang. Amal farqu bainal kafir wal mu'min as-shalah. Apa yang membedakan orang mukmin dan orang kafir adalah salatnya. Makin sholat kita diperbaiki dengan baik, insya Allah kehidupan kita pun akan semakin baik. Karena nanti di akhirat awwaluma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah adalah kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita, maka perbaiki bagaimana rukun bacaannya, rukun gerakannya, maupun rukun hatinya atau qalbinya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kemampuan ataupun keikhlasan dalam melakukan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, dan dimatikan dalam badan husnul khatimah. Jazakallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu wal 'afwu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk khidmatnya acara penutupan doa ini insyaallah akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Jayadi selaku Ketua Bapak Mobil Kota Serang dan juga Dewan Penasehat MUI Kecamatan Serang. Kami silakan. Mohon kepada Allah semoga kita semuanya diselamatkan dunia dan akhirat, sehatkan jasmani rohani, jak waktu untuk beribadah, lancar segalanya, lancar semuanya, lancar selamanya, selamat dari segala bala, selamat dari segala penyakit, sehat walafiat, barakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulullah sallallahu. Amin ya Allah ya alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم والسلطان. وصل على سيدنا محمد وعلى آله محمد صلاة Allah